Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian, kelas 11 SMK Negeri 1 Tulung. Semoga kalian diberikan rahmat dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi PKN tentang penghayatan hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Dalam materi ini yang ingin Bapak sampaikan adalah pada kompetensi dasar peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun setelah mempelajari materi ini, Bapak harapkan kalian nanti mampu yang pertama menguraikan pengertian hak asasi manusia. Yang kedua, mampu mendeskripsikan macam-macam hak asasi manusia. Dan yang ketiga adalah mampu menganalisis hambatan dan tantangan dalam upaya penegakan dan penghayatan terhadap hak asasi manusia. Baiklah anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang pertama kita bicara tentang pengertian dan macam-macam hak asasi manusia. Banyak pendapat tentang pengertian hak asasi manusia itu. Namun demikian, bahwa hak asasi manusia itu pada dasarnya adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir. Coba kalian ingat-ingat, hak apa saja yang kalian miliki yang diberikan oleh Tuhan yang melekat kepada kalian sejak kalian lahir. Udah ingat? Ya, betul itu. Yang pertama, hak hidup. Yang kedua, hak merdeka. Dan yang ketiga adalah hak memiliki. Secara umum, pengertian hak asasi manusia yang kita pahami sebagai warga negara Indonesia adalah pengertian menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Apa pengertian hak asasi manusia menurut undang-undang tersebut? Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, serta pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat manusia itu sendiri. Sekarang coba kalian renungkan, apakah hak-hak tersebut telah kalian terima dan kalian rasakan? Selanjutnya, coba bandingkan bagaimana hak orang lain. Nih, saya beri contoh saja. Saya buka kopiah. Apa yang kalian rasakan? Kalau kalian tertawa atau minimal senyum bahwa Pak Heri lucu, itu tidak masalah. Yang masalah adalah ketika kalian tertawa melihat Pak Heri, jelek banget. Lah di situ masalahnya. Karena apa? Tidak menghargai hak orang lain untuk memotong rambutnya. Oke, kembali ke jalan yang benar saja. Kata kuncinya demikian anak-anakku, bahwa setiap orang itu memiliki hak dan kewajiban.
yang harus dijalankan secara seimbang antara hak dan kewajiban itu. Di mana hak kita adalah kewajiban orang lain dan kewajiban kita adalah hak orang lain. Itu yang perlu kalian camkan. Melanjutkan, permasalahan yang kedua adalah macam-macam hak asasi manusia. Pandangan dari berbagai tokoh, bahkan tokoh dunia tentang hak asasi manusia itu beragam. Ada Montesquieu, ada John Locke, ada Aristoteles, ada J.J. Rousseau. Pada prinsipnya mereka itu mengambil kesimpulan bahwa HAM itu meliputi 6. Yang pertama, hak asasi pribadi. Yang kedua, hak asasi ekonomi. Yang ketiga, hak asasi politik. Yang keempat, hak asasi sosial budaya. Yang kelima, hak asasi mendapatkan keadilan dan perlindungan. Serta yang keenam, yang terakhir adalah hak asasi mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Kalian ingat-ingat itu. Ada 6 macam hak menurut pendapat para ahli. Selanjutnya marilah kita berpikir sejenak berdasarkan pengelompokan tersebut, apa yang dituntut kepada kita dengan melihat pengelompokan atau macam-macam hak asasi manusia tersebut. Yang pertama tentu yang dituntut kepada kita adalah kita mampu memahami. Yang kedua, mampu menghayati. Yang ketiga, mampu menjalankan. Yang keempat, mampu memenuhi. Dan yang kelima, mampu menghargai. Karenanya, untuk hal itu coba kalian buka referensi yang ada untuk memperdalam kajian materi yang Bapak sampaikan, seperti kalian lihat di buku yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau buku penerbit lain yang diizinkan oleh pemerintah, atau mungkin kalian boleh membuka modul yang telah Bapak bagikan melalui media online, melalui wali kelas masing-masing. Atau mungkin kalian juga bisa mencari referensi lain di media sosial atau media elektronik yang manapun. Yang penting yang berkaitan dengan tema kita kali ini, yaitu tentang hak asasi manusia. Oke, siswa-siswi sekalian, untuk selanjutnya kita memasuki permasalahan bagaimana upaya kita untuk menghayati HAM itu sendiri. Pemerintah Indonesia telah memberikan kelonggaran. Bahkan dunia sekalipun melalui organisasi PBB telah membuat kesepakatan, yaitu membentuk Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia tahun 46, serta mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Karenanya, ketika kita mengupayakan apa yang menjadi hak kita, kita sudah mendapatkan legalitas baik dari pemerintah, bahkan dari organisasi dunia sekalipun. Apakah pemerintah telah menjamin hak asasi kita? Tentu melalui undang-undangnya, melalui ketetapan MPR-nya, melalui pengadilan HAM-nya. Bahkan lembaga swasta pun, LSM, telah berupaya pula membangun bagaimana agar hak asasi manusia di Indonesia itu bisa ditegakkan. Di antaranya mereka membentuk YLBHI,
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Ada juga membentuk Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan. Itu salah satunya apa yang mereka lakukan. Jadi kita tidak usah segan untuk memperjuangkan hak-hak kita. Tapi tentu dengan gambaran saya katakan di depan tadi, ingat orang lain juga punya hak. Jangan menerabas orang lain demi hak kita terwujud. Oke, anak-anakku sekalian, bagian terakhir daripada pembahasan materi kali ini adalah bagaimana hambatan dan tantangan yang ada terhadap penegakan dan penghayatan hak asasi manusia itu bisa kita atasi. Dari waktu ke waktu sejak zaman kemerdekaan, zaman Orde Baru, zaman reformasi, terus saja upaya-upaya yang dilakukan untuk menegakkan hak asasi manusia tidak pernah kendor. Baik melalui lembaga-lembaga resmi pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Apa hambatan penegakan HAM di Indonesia? Di antaranya adalah faktor kondisi sosial budaya masyarakat. Yang kedua, faktor komunikasi dan informasi yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, faktor kebijakan pemerintah yang kadang belum konsisten. Yang keempat, faktor perangkat perundang-undangan yang mungkin belum lengkap, belum memadai. Dan yang terakhir adalah faktor aparat dan penindakannya yang mungkin belum dapat kita rasakan keadilannya. Mungkin kalian kalau bicara di luar mengatakan, lah tebang pilih, katakanlah seperti itu. Kemudian tantangannya juga ada dalam penegakan hak asasi manusia itu. Yang pertama adalah prinsip universal. Yang kedua, prinsip pembangunan nasional. Yang ketiga, prinsip kesatuan hak asasi manusia. Yang keempat, prinsip objektivitas. Yang kelima, prinsip keseimbangan. Yang keenam, prinsip kompetensi nasional. Dan yang ketujuh, prinsip negara hukum. Adanya tantangan dan hambatan tersebut hendaknya dapat kita jadikan sebagai pembelajaran baik bagi kita maupun bagi pemerintah. Bagi pemerintah tentu hal ini untuk dijadikan acuan dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan. Kemudian bagi kita sebagai warga negara tentu harus berpegang teguh untuk selalu mematuhi aturan-aturan atau perundangan-perundangan yang berlaku. Akhirnya, marilah kita sama-sama berjuang membangun bangsa ini, membangun negara ini sesuai dengan posisinya masing-masing. Kalian sebagai pelajar, saya sebagai guru, orang lain sebagai apa, masing-masing punya posisi. Agar apa? Agar tercapai kehidupan yang adil dan merata, serta terwujudnya cita-cita bangsa sebagai bangsa yang maju dan sejahtera. Demikian anak-anakku sekalian pertemuan kali ini. Semoga kalian sehat selalu. Sebelum Bapak akhiri pertemuan kali ini, Bapak berharap agar setelah kalian mempelajari materi ini, kalian mampu mengidentifikasi jenis HAM mana yang belum kalian rasakan. Jenis HAM mana yang harusnya milik kalian tapi dirampas orang lain. Jenis HAM mana yang pemerintah sudah tegakkan. Dan jenis HAM mana yang sudah kamu upayakan agar HAM itu menjadi tegak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.